datuknya Wali Songo, saudara, dari Hadramut di Yaman sana. Mereka hijrah ke India, saudara. Saya mau sampaikan di sini supaya kita tahu siapa Wali Songo, karena sekarang ini banyak begal nasab, ngobok-ngobok nasabnya Wali Songo, betul? Maka itu saya mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Yaitu Sunan Gresik. Siapa itu Sunan Gresik? Sunan Gresik itu saudara adalah sunan yang pertama dan merupakan saudara kepala daripada seluruh Wali Songo yang ada. Sallu ala Nabi. Dari sekian banyak zuriat Nabi, saudara, yang kemudian mereka melanglang buana menyebarkan Islam kemana-mana, salah satunya adalah datuknya para Wali Songo, saudara. Tahu Wali Songo? Tahu Wali Songo? Saudara, datuknya Wali Songo, saudara, dari Hadramut di Yaman sana. Mereka hijrah ke India, saudara. Lahir di India, anak-anaknya besar di India dan melanjutkan dakwah orang tuanya di India. Dan dia dikenal dengan nama Amir Abdul Malik, saudara. Nah, Amir Abdul Malik punya anak, punya cucu, saudara, yang mana keturunannya disebut dengan marga Asmat Khan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi umat mesti tahu siapa Wali Songo, saudara. Saya mau sampaikan di sini supaya kita tahu siapa Wali Songo, karena sekarang ini banyak begal nasab, ngobok-ngobok nasabnya Wali Songo, betul? Maka itu saya mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Malam ini bahas atau jangan? Bahas, betul? Takbir. Saudara, Al-Imam Amir Abdul Malik inilah datuk dari marga Asmat Khan, saudara. Kok pakai Khan? Karena memang hidupnya di India, saudara. Orang India, keluarga-keluarga bangsawan. Lanjut. Mau tahu penyebar Islam di Indonesia? Mau tahu siapa Wali Songo? Takbir. Saudara, anak keturunan Amir Abdul Malik, mereka menyebar. Ada yang datang ke Champa, ke Kamboja, ke Filipina, ke Malaka, termasuk ke tanah Jawa, saudara. Alhamdulillah, mereka datang, mereka menyebarkan Islam, saudara. Nah, diantaranya siapa? Kita tahu, saudara, yang wafat pada tahun 1419, yaitu Sunan Gresik. Siapa itu Sunan Gresik? Sunan Gresik itu, saudara, adalah sunan yang pertama dan merupakan, saudara, kepala daripada seluruh Wali Songo yang ada. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nah, Sunan Gresik ini, saudara, kita tahu saat ini makamnya ada di Gresik, dan baru beberapa waktu yang lalu saya hadir di Haul Gresik sekaligus ziarah ke Sunan Gresik, saudara. Alhamdulillah. Nah, Sunan Gresik ini punya anak, saudara. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel yang ada di Surabaya, yang wafat tahun 1481, saudara. Jadi berarti Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. Nah, Sunan Ampel ini punya anak.
Satu, Sunan Derajat. Dua, Sunan Bonang. Jadi Sunan Derajat dan Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, sehingga keduanya merupakan cucu dari Sunan Gresik, saudara. Sunan Derajat ini, saudara, dalam catatan sejarah wafat tahun 1522. Sedangkan Sunan Bonang wafat tahun 1525. Lalu bagaimana dengan Sunan Kudus, saudara? Sebagian ahli sejarah mengatakan Sunan Kudus juga anak Sunan Ampel. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, Sunan Kudus cucu Sunan Ampel dari anaknya yang bernama Sarifah Ruhil, saudara. Putri Sunan Ampel itu adalah ibu daripada Sunan Kudus. Kemudian masih ada Maulana Ishak, tahun 1463 wafat. Siapa dia? Sebagian ahli sejarah mengatakan ini adalah adik Sunan Gresik. Tapi sebagian lagi mengatakan adik sepupu, saudara, daripada Sunan Gresik, saudara. Nah, siapa beliau ini? Beliau ini yang menikah dengan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan Majapahit, saudara. Luar biasa, saudara. Maulana Ishak dapat putri Raja Blambangan Majapahit. Tahu Majapahit? Tahu Majapahit? Dari perkawinan ini lahirlah, saudara, anaknya Sunan Giri, saudara. Jadi Sunan Giri ini keponakan daripada Sunan Gresik, saudara. Sunan Giri adalah putra daripada Maulana Ishak, saudara. Sekaligus ibunya adalah putri daripada Raja Majapahit. Makanya jangan kaget, saudara, di kemudian hari Sunan Giri yang mendirikan Kesultanan Islam, akhirnya Majapahit, saudara, sebagai kerajaan Hindu berakhir untuk selamanya. Takbir, takbir. Kira-kira jelas tidak? Nah, Sunan Giri punya anak perempuan, namanya Dewi Sarah, saudara. Kawin dengan Sunan Kalijaga. Anaknya lahir Sunan Muria. Berarti para sunan ini semuanya punya hubungan keluarga. Betul? Betul. Nah, kemudian masih ada Sunan Gunung Jati, saudara. Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Dan Sunan Gunung Jati ini, saudara, bukan hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai umara. Ketika beliau diberi kepercayaan oleh Sultan Demak, saudara, untuk memegang wilayah Cirebon, saudara, sampai ke Jakarta, sampai ke Banten, saudara, apa yang terjadi? Datang pasukan kafir, saudara, dari negara Portugis. Rame-rame datang menyerang Sunda Kelapa, saudara. Di mana itu Sunda Kelapa? Sunda Kelapa itu Jakarta, saudara. Jadi dulu Jakarta itu masuk wilayah daripada Kesultanan Cirebon dan Banten, saudara. Nah, kemudian Sunan Gunung Jati tidak terima, saudara. Diutuslah putranya, yaitu Sultan Hasanuddin. Ketika itu belum jadi sultan, masih jadi pangeran, saudara. Diutus untuk mendampingi panglima perang Sunan Gunung Jati yang bernama Fatahillah, saudara. Berangkat pasukan dari Cirebon, ribuan umat Islam, saudara, dipimpin oleh Fatahillah, didampingi oleh Pangeran Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang,
putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir, takbir. Berarti Sultan Hasanuddin cucu daripada Prabu Siliwangi, saudara. Makanya jangan kaget kalau Sultan Hasanuddin itu, saudara, pemuda yang gagah, berani, cerdas, dari garis bapaknya Asmat Khan, saudara, turunan Nabi, dari garis ibunya Raja Sunda, Raja Pajajaran. Siapa yang tidak kenal Prabu Siliwangi? Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Ini yang saya sampaikan terang terang. Sadayana terang terang. Saya sadayana parantos ngartos. Betul? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini sejarah, saudara. Ini sengaja saya sampaikan supaya jangan ada yang kurang ajar ngerobah-robah nasab Wali Songo, saudara. Hati-hati. Lanjut. Begitu pasukan berangkat, saudara, perang melawan Portugis. Subhanallah, pasukan Portugis, kapal-kapal perangnya, saudara, di Laut Jawa, saudara, di Sunda Kelapa sana, semua dihancurkan oleh pasukan Sunan Gunung Jati yang dipimpin oleh Fathahillah. Ketika itu umat Islam di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati dengan panglima perangnya Fathahillah yang didampingi dengan Pangeran Hasanuddin menang besar, menang besar. Begitu menang, Sunda Kelapa direbut, saudara. Kemudian bagaimana jadi Jakarta? Sunan Gunung Jati kumpulkan ulama. Ini wilayah Sunda Kelapa, Allah berikan kita kemenangan. Mau dikasih nama apa? Akhirnya para ulama sepakat dengan Sunan Gunung Jati, beri nama, saudara, Fatham Mubina. Karena dari surat Al-Quran di mana Allah menyatakan inna fatahna laka fatham mubina. Allah menyatakan kepada Nabi, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah kepada Nabi, sudah memberikan kepada kamu satu kemenangan yang nyata. Fatham mubina itu kemenangan yang nyata, saudara. Menang dalam bahasa saudara Indonesia saat itu jaya. Nyata, saudara, dalam bahasa Sanskerta, karta. Makanya Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang nyata, yang bahasa Arabnya Fatham Mubina. Indah tidak? Indah tidak? Saudara, dari Jayakarta belakangan dirubah jadi Jakarta, saudara. Sebetulnya namanya bukan Jakarta, namanya Jayakarta. Sampai di sini jelas? Jelas? Singkat cerita, saudara.